Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini adalah tanggal 29 Maret 2024, dan hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung. Bagaimana pada hari ini Yesus disalibkan dan Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa Anda dan saya. Saya yakin peristiwa mengenai kematian Yesus, bagaimana proses Yesus disalibkan, itu menjadi satu gambaran bagaimana Allah menggenapi janjinya, bagaimana Allah sangat mengasihi manusia. Gitu. Dan Yesus harus datang menebus kita semua, dan Dia membayar hutang dosa atas kita. Sehingga dalam darah Yesus, melalui salib Kristus, Anda dan saya, kita semua beroleh keselamatan. Ini menjadi sesuatu hal yang mungkin sudah sangat sering kita dengar atau sudah sangat sering kita peringati pada saat kita menghadiri kebaktian Jumat Agung, gitu ya. Tetapi sejauh mana kita tetap mengingat, sejauh mana kita tetap menghargai karya Kristus, bagaimana Dia adalah satu pribadi Allah yang rela meninggalkan dirinya, meninggalkan keberadaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan di ayat yang pertama tadi digambarkan bahwa Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai suatu milik yang perlu dipertahankan, tetapi Dia merendahkan dirinya dan Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Gitu ya. Sejauh mana Anda dan saya tetap mengingat pengorbanan yang Yesus lakukan, sejauh mana Anda dan saya tetap menghargai salib Kristus sebagai sesuatu hal, bagaimana di sanalah nampak kuasa Tuhan, bagaimana melalui salib Kristuslah di sana nampak pernyataan dari suatu kasih yang besar yang Yesus berikan atas manusia. Gitu ya. Pada video ini saya ingin membahas mengenai teladan salib, yang tentunya dari salib ini kita bisa banyak melihat teladan yang baik. Dari salib ini kita bisa banyak belajar tentang satu pribadi yang menjadi teladan Anda dan saya, yaitu pribadi Kristus. Saya bilang tadi, Anda dan saya mungkin sudah sangat sering mendengar tentang khotbah-khotbah yang berhubungan dengan Jumat Agung. Tetapi pada video ini saya ingin mengingatkan kembali tentang apa saja yang kita bisa teladani dari pribadi Yesus, sehingga Dia rela mati dan kemudian menyerahkan nyawanya buat Anda dan saya. Dan itu menjadi suatu teladan yang kita bisa lihat pada salib. Gitu ya. Hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah bagaimana menjadi satu pribadi yang tadi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia merendahkan dirinya, gitu ya. Salib menjadi satu gambaran, satu keadaan bagaimana satu pribadi Allah yang rela merendahkan dirinya serendah mungkin, bahkan dikatakan mati di atas kayu salib. Salib gambaran suatu kerendahan diri. Salib gambaran suatu pribadi yang rela merendahkan dirinya serendah mungkin, gitu ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan umat Tuhan, orang Israel saat ini, gitu ya, mereka salah satu yang mengakibatkan mereka tidak bisa mengakui atau menerima Kristus sebagai Mesias karena mereka melihat bagaimana mungkin seorang Mesias disalibkan. Buat mereka salib sesuatu hal yang sangat memalukan, sesuatu hal yang sangat rendah, karena salib dalam Perjanjian Lama digambarkan bahwa itu berada dalam kutukan Allah. Gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran satu pribadi Yesus yang penuh dengan kasih, satu pribadi Yesus yang rela meninggalkan segala kekuasaannya dan Dia merendahkan dirinya. Salib tidak lain bicara soal sesuatu bagaimana seseorang merendahkan diri. Gitu ya. Dan kalau Anda dan saya orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus dan memperingati Jumat Agung, atau misalnya Anda melihat salib sebagai satu gambaran kasih Allah, maka kita tidak boleh melupakan sikap hati untuk tetap rendah hati. Gitu ya. Tidak ada orang Kristen yang bicara soal sesuatu bagaimana orang memegahkan diri dan menjadi sombong. Karena Kristus sudah terlebih dahulu menunjukkan sikap bagaimana satu pribadi yang rendah hati. Gitu ya. Kalau kita bicara soal rendah hati, saudaraku, ini bukan bicara soal semata-mata sesuatu di mana orang tidak menjadi sombong dan memegahkan diri. Tetapi rendah hati juga menjadi gambaran bagaimana seseorang rela untuk tidak diperhitungkan. Rendah hati juga menjadi satu gambaran bagaimana seseorang, bahkan dikatakan di sana, berani menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Dia merasa bukan satu orang yang layak untuk dihormati atau dipuja, gitu ya. Mungkin dia tidak sombong, tetapi pada saat kita mengejar suatu pujian, saat kita mengejar suatu kekaguman, itu menjadi sesuatu bagaimana kita tidak lagi rendah hati. Rendah hati menggambarkan bahwa bagaimana pada saat kita dicela, kita tetap bisa mengampuni, dan itu gambaran suatu kerendahan hati. Gitu ya. Dan teladan salib yang pertama adalah bicara soal kerendahan hati. Kita umat Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang mengasihi Kristus, orang-orang yang percaya pada salib Kristus, kita adalah orang-orang yang rendah hati dan jaga hati kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dan itulah ciri dan jadi gambaran tentang orang Kristen, bagaimana orang Kristen adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang tidak memegahkan diri, orang lain yang menganggap orang lain lebih utama dari dirinya, orang yang rela menerima sesuatu meskipun itu bukan sesuatu yang harusnya dia terima. Orang yang tidak mengejar suatu pujian atau kekaguman orang.
dan itu adalah gambaran suatu kerendahan hati. Gitu. Teladan yang kedua yang kita bisa lihat dari peristiwa salib ini adalah bagaimana satu pribadi yang penuh dengan penguasaan diri. Kita tahu dalam firman Tuhan bagaimana pada saat Yesus disalibkan, banyak orang yang melalui jalan dan mencela Yesus dan berkata kalau orang lain dia mau selamatkan, maka kenapa dirinya sendiri tidak bisa selamatkan? Kalau dia turun dari salib, barulah dia akan percaya. Gitu ya. Tetapi Yesus memilih untuk diam. Gitu ya, di dalam beberapa video saya pernah jelaskan bahwa penguasaan diri bukan berarti seorang yang mudah bergaul, bukan berarti seorang yang supel dan kemudian mudah beradaptasi dengan segala macam keadaan. Tetapi penguasaan diri gambaran seseorang yang sekalipun dia mampu melakukan sesuatu, tetapi dia memilih untuk diam demi menggenapi rencana Tuhan. Gitu ya. Dan itu Yesus tunjukkan sebagai satu pribadi yang sangat penuh dengan penguasaan diri. Orang mencela dia, orang lain dia selamatkan, tetapi dia sendiri tidak bisa. Kalau dia turun dari salib, baru kami percaya. Yesus mampu turun dari salib. Gitu ya. Bahkan kata-kata celaan itu bisa Yesus musnahkan dengan hanya nafas mulutnya. Tetapi Yesus memilih untuk diam. Gitu ya. Penguasaan diri tidak pernah lepas dari keadaan seseorang untuk memilih diam. Banyak kali di antara Anda dan saya, kita tidak tahan apabila ada seseorang kemudian mencela kita atau ngomong sesuatu yang tidak sesuai. Kita ingin segera klarifikasi atau membela diri. Gitu ya. Tetapi penguasaan diri di dalamnya mengandung unsur di mana kita memilih untuk diam dan tidak membela diri. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa pembelaan itu, pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab sekiranya aku hendak bermegah, Paulus katakan, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Paulus bilang kalau aku mau bermegah, aku mau membela diri, aku mau menunjukkan siapa diriku, aku bisa melakukannya, Paulus bilang. Gitu ya, karena aku ngomong sesuatu yang benar, aku mengalami semuanya, aku tahu apa yang siapa diriku, aku bisa menunjukkan itu semua, kata Paulus. Tetapi aku menahan diriku, Paulus bilang. Aku menguasai diriku, aku menutup mulutku, aku menahan diriku, Paulus bilang. Supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku atau yang mereka dengar daripadaku. Paulus bilang, aku menahan diri. Jangan sampai orang menganggap kita terlalu berlebih-lebihan. Biarkan mereka menilai dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar. Dan itu gambaran suatu penguasaan diri. Dan ini teladan kedua yang kita lihat pada salib Kristus. Salib Kristus bicara soal pribadi Allah yang dengan rela menerima celaan, menerima hinaan, dan dia tetap memilih untuk diam dan diam. Gitu ya. Hal yang ketiga yang saya lihat di sini dalam firman Tuhan tentang gambaran suatu konsistensi atau kesetiaan. Gitu ya. Kita tahu bahwa salib Kristus atau bagaimana Yesus mati menebus Anda dan saya itu gambaran bagaimana Allah setia dengan perjanjian, bagaimana dia akan mengutus orang penolong, bagaimana keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular, dan Allah setia dan konsisten dengan janjinya. Gitu ya. Bukan cuma itu, saudaraku, itu juga menggambarkan satu pribadi Yesus Tuhan kita yang adalah Allah yang dengan setia melakukan semuanya sampai menggenapi janji Tuhan. Gitu ya. Anda bisa bayangkan dalam satu kondisi sebagai seorang manusia, dia berhadapan dengan kematian yang jelas-jelas dia akan tahu. Gitu ya. Dia berhadapan dengan derita yang jelas-jelas dia sudah mengetahui hal itu. Sebagai manusia mungkin dia mengalami ketakutan, tetapi dia setia melakukan itu semua sampai pada akhirnya. Dan ada satu gambaran kesetiaan yang menarik pada peristiwa ini tentang murid-murid Yesus. Bagaimana kalau kita lihat pada peristiwa salib, murid-murid tercerai-berai karena dalam firman Tuhan bilang, Tuhan memukul gembala dan dombanya tercerai-berai. Gembala itu kan dipukul dan dombanya tercerai-berai. Dan kita tahu pada peristiwa penyaliban Yesus, murid-murid Yesus semua kabur dan tercerai-berai. Tapi ada satu orang murid yang dengan setia ada di bawah salib Yesus, yaitu Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan itu gambaran suatu bentuk kesetiaan dan konsistensi. Kalau kita bicara salib, kita bicara orang-orang yang setia. Kalau kita bicara salib, kita bicara orang-orang yang konsisten. Untuk menanti-nantikan Tuhan, konsisten untuk tetap setia kepada Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 dikatakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati. Orang yang menyebut diri baik hati itu banyak, kata Amsal. Lanjutannya, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Gitu ya. Dan melalui salib kita melihat satu pribadi yang setia, yaitu Yesus Tuhan kita. Pada salib kita melihat suatu bentuk kesetiaan satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan itu menjadi satu teladan tentang satu murid Yesus, yaitu Yohanes. Bagaimana dia adalah pribadi yang setia.
gitu ya. Dan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapa menemukannya? Kalau Anda mencari orang-orang yang setia, Yesus Tuhan jawabannya, gitu ya. Karena pada salib kita melihat suatu bentuk kesetiaan, gitu ya. Hal keempat yang kita lihat pada teladan salib adalah sesuatu hal kondisi di mana seseorang mengalami ketidakadilan. Yesus disalibkan bukan karena kesalahan atau dosa yang dia lakukan, tetapi dia menanggung dosa Anda dan saya. Dia rela menerima itu semua, gitu ya. Itu mungkin suatu bentuk ketidakadilan, suatu bentuk seseorang di mana dia menanggung sesuatu yang bukan kesalahannya, gitu ya. Dan Yesus rela melakukan itu semua. Melalui salib kita melihat satu pribadi yang rela menghadapi suatu ketidakadilan, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 dikatakan, ia menutupi segala sesuatu. Ini tentang kasih. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yesus melakukan itu semua karena dia mengasihi manusia, dan ciri kasih adalah dia rela menanggung sesuatu yang mungkin dirasa tidak adil, gitu ya. Mungkin banyak orang beberapa lama ini sering mengeluh, atau beberapa lama sering orang berkata bahwa hidup ini memang tidak adil, life is not fair, gitu ya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, karena dia ada kasih, maka dia rela melakukan itu semua, maka dia rela bertahan di tengah ketidakadilan, gitu ya. Ada orang yang mungkin merasa harusnya saya mendapat jabatan lebih tinggi daripada orang lain karena saya bekerja lebih giat di satu perusahaan, tetapi kenapa orang lain yang dipromosikan? Dia merasa ini tidak adil, gitu ya. Itu salah satu contoh yang mungkin ada dan saya pernah menghadapi, gitu ya. Tetapi dari salib kita melihat pada satu pribadi yang rela bertahan. Dari salib ada satu pribadi yang tetap diam menghadapi suatu ketidakadilan, dan itu adalah teladan dari salib, gitu ya. Orang Kristen bukan orang yang penuh dengan protes sini sana tentang sesuatu hal, tetapi orang Kristen adalah orang yang menerima, gitu ya. Orang Kristen adalah orang yang bertahan dalam apapun juga, karena dia tahu di balik itu semua ada suatu rencana Tuhan, ada suatu kemuliaan yang menanti, gitu ya. Hal yang kelima yang saya catat di sini tentang bagaimana yang menjadi satu teladan dari salib yang kita lihat pada hari-hari ini adalah satu keadaan di mana di sana ada satu pribadi yang mengalami kesedihan karena dia tidak mengerti tentang apa yang sedang terjadi, gitu ya. Tentunya selain pribadi yang saya maksudkan di sini adalah Maria sebagai ibu Yesus. Tentunya sebagai kondisi sedih ini juga tidak diderita oleh Maria, tetapi oleh murid-murid Yesus dan banyak orang. Dan mungkin saya melihat Bapa di sorga pun mengalami kesedihan bagaimana dia melihat Yesus sebagai satu pribadi yang pada saat itu penuh dengan dosa, sampai kemudian Bapa memalingkan wajahnya, gitu ya. Dan Maria menjadi satu pribadi yang mengalami satu kesedihan yang mendalam, bagaimana dia punya anak yang kemudian di hadapan dia, anak itu ada dalam kondisi di mana dia disalibkan dan ada dalam kondisi bercucuran darah. Sebagai seorang ibu tentunya ini menjadi satu kesedihan yang mendalam, gitu ya. Dan mungkin di benaknya timbul pertanyaan-pertanyaan, mengapa ini semua terjadi? Mengapa ini semua harus dialami oleh Maria? Gitu ya. Mungkin Maria satu pribadi yang tidak mengerti. Bahkan dalam firman Tuhan digambarkan semenjak Yesus lahir dan banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Banyak hal dalam kehidupan Maria yang Maria tidak bisa pahami, gitu ya. Dan ini menjadi satu teladan buat Anda dan saya melalui peristiwa salib, bahwa mungkin dalam banyak keadaan dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, yang membuat kita semua mengalami suatu kesedihan, gitu ya. Dan itu adalah bagian dari kehidupan kita, gitu ya. Tidak ada cerita dalam firman Tuhan, tidak ada kisah dalam firman Tuhan di mana perjalanan satu umat Tuhan atau perjalanan suatu murid Tuhan yang semua berjalan mulus. Ada saat-saatnya mereka mengalami pergumulan, ada saat-saatnya mereka mengalami kesedihan, ada saat-saatnya mereka mengalami sepertinya jalan buntu dan tidak mengerti, gitu ya. Tetapi salib menggambarkan bahwa di balik suatu ketidakmengertian, di balik suatu kesedihan, ada suatu kemuliaan besar, bagaimana kemudian Yesus bangkit dan naik ke surga dan dia memerintah selama-lamanya, dan padanya diberikan nama di atas segala nama, dan padanya adalah segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi, gitu ya. Ketidakmengertian membuat Anda dan saya mencari Tuhan. Kesedihan dan ketidakmengertian membuat kita bergantung kepada Tuhan. Dan kita lihat dari peristiwa salib bahwa di balik itu semua ada suatu rencana Tuhan. Anda dan saya adalah manusia yang terbatas, gitu ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengerti tentang segala sesuatu, yang paham tentang segala sesuatu, gitu ya. Banyak hal di hadapan kita yang mungkin kita bingung, apa yang harus saya putuskan, gitu ya. Itulah saat untuk kita mencari Tuhan, dan ketahuilah dari peristiwa salib kita melihat bahwa di tengah ketidakmengertian, di tengah segala sesuatu yang sepertinya tidak menyenangkan,
Di balik itu ada kemuliaan yang sedang muncul. Di balik itu ada kemuliaan yang disediakan buat umat Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 25 ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dikatakan, dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Maka setelah itu, maka 3 hari kemudian, Yesus akan bangkit dengan segala kekuasaannya, Yesus akan bangkit dengan segala kemuliaannya, dan maut dikalahkan dan kubur menjadi kosong. Melalui peristiwa salib kita mengerti itu semua. Gitu ya. Dan melalui video yang sederhana ini ada banyak hal cerita lain yang kita mungkin bisa lihat, ada banyak hal teladan lain dari sebuah peristiwa salib. Kalau kita bicara kekristenan, kita tidak pernah lepas dari peristiwa bagaimana Yesus mati dan disalibkan buat Anda dan saya. Dan terlalu banyak kisah tentang salib yang mungkin tidak akan pernah habis untuk diceritakan, gitu ya. Tapi dari video sederhana ini saya ingin sama-sama kita melihat tentang teladan yang kita bisa lihat pada peristiwa salib. Bagaimana salib bicara seorang yang merendahkan diri. Bagaimana salib bicara seorang yang penuh dengan penguasaan diri dan memilih untuk diam. Bagaimana salib bicara soal satu kesetiaan dan konsistensi. Bagaimana Allah setia, bagaimana ada murid yang tetap setia di sana. Dan salib bicara di tengah ketidakadilan. Orang bisa menerima dan menanggung segala sesuatu karena kasih menanggung segala sesuatu. Dan dari salib kita juga bisa melihat bagaimana di tengah kesedihan dan ketidakmengertian, di balik itu semua ada kemuliaan yang menanti itu semua. Dan itu adalah peristiwa salib. Gitu ya. Sebagai ayat yang penutup, satu ayat dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang telah binasa. Gitu ya. Kalau kita bicara salib, ini selalu menjadi persoalan untuk orang-orang yang tidak mau mengerti dan mengenal Tuhan. Tetapi bagi umat Tuhan, salib adalah segala-galanya. Gitu ya. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari salib kita melihat bagaimana Allah mengasihi Anda dan saya. Dari salib kita melihat ada suatu pribadi Allah yang rela meninggalkan segala sesuatunya karena dia mengasihi Anda dan saya. Dari salib ada darah yang dicurahkan untuk menebus dosa Anda dan saya. Gitu. Mari sejauh mana kita tidak hanya mendengar dan mengerti tentang apa itu Paskah, tidak hanya sekedar mengerti tentang apa itu Jumat Agung, tidak sekedar mendengar dan mengerti tentang apa itu salib. Tapi mari hidup sebagai orang-orang yang membawa salib Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Jadilah orang-orang yang rendah hati, jadilah orang-orang yang penuh dengan penguasaan diri dan memilih untuk diam dalam situasi yang memang tidak diperlukan untuk bicara. Jadilah orang-orang yang setia dan konsistensi. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang mendapatinya? Jadilah orang yang sabar menanggung sesuatu yang mungkin dirasa tidak adil. Dan apabila Anda mengalami sesuatu yang tidak kita mengerti, sesuatu yang membuat kita sedih, mari ingat selalu bahwa di balik itu semua ada kemuliaan yang menanti buat Anda dan saya. Selamat merayakan Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.